ekskomunikadonya akan aktif setelah 1 jam. Saya jelaskan kembali, status ekskomunikado yaitu status yang diberikan kepada kriminal atau seorang pembunuh yang sudah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar aturan, yang mana orang tersebut wajib mati dan akan diburu oleh semua pembunuh bayaran. Terlihat harga John Wick sendiri memiliki harga yang paling tinggi, yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang dapat membunuhnya. Bayangin aja, seluruh pembunuh mencarinya padahal cuma 1 orang. Bukan mafia-mafia rujit seperti yang lain. John Wick pun menitipkan anjingnya agar aman ke Continental. Sementara itu, John Wick pergi ke perpustakaan di mana ia menyimpan sesuatu yang sangat penting kayaknya, yaitu sebuah medali dan kalung salib yang John Wick pikir itu akan membantunya nanti. Tak lama muncul seorang pembunuh berbadan jangkorang, tinggi, sedikit kurus, mencoba untuk membunuh John Wick yang padahal ia sendiri tahu waktunya belum dimulai. Tetapi ia berpikir sayang bila melewatkan John Wick di depan matanya dan merasa ada uang 14 juta dolar lewat di depan matanya. Yang kemudian orang itu menyerang John Wick, dan pada adegan ini John Wick dapat prestasi baru, yaitu membunuh menggunakan sebuah buku sinar dunia. Dan itu sebuah buku loh, bukan bogem. Menyisakan waktu 10 menit sebelum ekskomunikadonya aktif, John Wick bergegas menemui dokter untuk mengobati lukanya. Hingga waktunya tiba, status ekskomunikado John Wick telah aktif. Padahal sang dokter sendiri belum selesai mengobatinya. Hingga dokter meminta John untuk menembaknya agar tidak ketahuan High Table bahwa si dokter telah membantu John Wick. Saya jelaskan kembali, High Table yaitu organisasi kriminal yang paling tinggi di seluruh dunia, dan semua kriminal atau organisasi kriminal di bawahnya itu tunduk pada High Table. Setelah itu John Wick berlari di mana ia menuju museum senjata api yang dimana di situ banyak pembunuh bayaran yang melihatnya dan menatapnya. Hingga dalam keadaan sangat terjepit, John Wick masih bisa merakit senjata jadul yang ada di dalam museum. Saat para pembunuh datang, John Wick melepaskan tembakan yang kemudian dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat. Hingga John Wick memanfaatkan senjata yang ada di museum itu dan membantai para pembunuh dengan sangat brutal. Si anjing pun tiba di Continental, dan di sana ada si resepsionis yang senang hati merawat si anjing. Dan di sini terlihat sangat melelahkannya John Wick yang lagi-lagi diserang para pembunuh. Yang kali ini ia bertarung di kandang kuda. Setelah mengalahkannya, John Wick pergi menaiki kuda itu. Yang setelah itu John Wick diburu lagi oleh pembunuh yang menaiki motor, dan John Wick berhasil melumpuhkan mereka. Di sisi lain, kita melihat harga John Wick dinaikkan dari 14 juta dolar ke 15 juta dolar, yang itu tandanya memang sangat sulit sekali untuk memburu John Wick. John Wick pergi ke sebuah teater dan menunjukkan sebuah kalung salib yang entah kenapa para penjaga langsung menyuruh John Wick masuk. Yang ternyata John Wick dulunya dilatih dan tinggal di tempat itu. John Wick ke tempat itu tidak lain untuk bertemu Mbak Zoom, yang jelas John Wick membutuhkan pertolongannya. Dan John Wick sendiri adalah didikan Mbak Zoom sendiri yang telah sukses menata karir sebagai pembunuh profesional yang sangat melegenda. Awalnya Mbak Zoom keberatan dan ia takut melanggar aturan yang diberikan oleh High Table. Yang kita tahu kalau ada yang membantu John Wick berarti melawan aturan dari High Table. Namun karena Mbak Zoom mempunyai janji ke John Wick, yang janji itu diikat dalam kalung salib tadi, dan John Wick hanya meminta tolong agar John bisa keluar negara dengan aman. Akhirnya Mbak Zoom menyetujuinya dan John Wick harus dicap
dengan besi panas sebagai tanda bahwa hutang Mbak Jum ke John Wick sudah lunas. Scene berpindah ke Continental yang di sana ada adjudikator, yang mana wanita ini adalah utusan langsung dari High Table untuk membereskan kasus John Wick. Atau bisa juga disebut hakim lapangan High Table. Dari ini Winston pun kena imbasnya, yang mana si Winston harus diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Continental di sana. Dan diberikan waktu 7 hari untuk berkemas. Kesalahan Winston sendiri yaitu kenapa Winston tidak membunuh langsung John Wick ketika ada kesempatan di taman, dan malah memberinya waktu 1 jam untuk kabur. Setelah itu adjudikator menemui Deden, sang raja pengemis, di mana si Deden juga dipecat dan dilepaskan jabatannya sebagai raja pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Deden menolak akan hal itu, namun Deden tidak ada pilihan lain. Jika ia melawan adjudikator, sama saja ia melawan High Table. John Wick terlihat sudah ada di Mesir. Ia hendak bertemu dengan kawan lama yang merupakan manajer Continental yang ada di Mesir. Saat John Wick di lorong gelap, John Wick pun sempat diserang oleh para pembunuh. Namun dihentikan oleh Aju dan manajer dan meminta John Wick menemui manajer. Setelah itu John Wick bertemu dengan manajer yang bernama Sophia. John Wick langsung menunjukkan segel yang mana dulu si Sophia ini pernah hutang dengan John Wick yang janjinya diikat dalam sebuah segel. Dan John datang ke situ untuk menagih hutangnya. Awalnya Sophia menolak karena status John Wick yang sudah berbeda, yang secara Sophia juga tunduk dengan aturan High Table. Namun karena Sophia mempunyai rasa empati yang tinggi, akhirnya Sophia setuju untuk membantu John Wick. John Wick sendiri hanya meminta tolong Sophia untuk membawanya bertemu seorang pria yang katanya kenal dekat dengan petinggi High Table. Tentu saja untuk meminta saran padanya. Di sisi lain, adjudikator pergi menemui pedagang sushi yang dimana penjual sushi itu merupakan seorang pembunuh dan bekerja untuk High Table. Ia bernama Zero, dan yang di belakang pasti kalian juga tahu ya. Dia adalah Mang Yayan Ruhyan dan Mang Cecep, dia asli Indonesia. Yang mereka merupakan anak buah Zero di film ini. Adjudikator pun memberi tugas agar para pengkhianat yang telah membantu John Wick diberi peringatan. Agar jelas, High Table bukan organisasi yang main-main dengan aturannya. Dimulai dengan mendatangi teater Mbak Jum, yang mana Mang Cecep dan Mang Yayan menghabisi anak buah Mbak Jum, hingga adjudikator bertemu Mbak Jum, dan sebagai hukuman membantu John Wick, Mbak Jum harus rela mengulurkan kedua tangannya yang kemudian ditusuk oleh pedang. Kita melihat John Wick menemui seseorang yang katanya orang itu sangat dekat pada petinggi High Table, dengan tujuan meminta kembali keanggotaannya dan meminta berdamai dengan mereka. Orang itu pun bilang bahwa para tetua tidak bisa ditemukan, dan merekalah yang akan menemukanmu, jika itu pun mereka mau. Yaitu dengan berjalan sendirian di padang pasir, kemudian tidak boleh membawa perbekalan air sampai John Wick sekarat. Itu pun bila John Wick tidak mati kehausan. Hingga Sophia dan John akan pergi, pria itu pun meminta Sophia meninggalkan anjingnya karena sudah memberi informasi penting. Karena Sophia tidak mau, pria tersebut pun langsung membunuh anjing Sophia. Sontak perbuatan itu membuat Sophia marah. Sama seperti John Wick yang kehilangan anjingnya, Sophia pun membrutal. Seperti yang dikatakan si pria tadi, John Wick pun memutuskan untuk terus berjalan di tengah padang pasir. John Wick pun hanya melihat padang pasir sejauh mata memandang. Hingga akhirnya John Wick kelelahan dan pingsan tak sadarkan diri.
Adegan berpindah ke kerajaan pengemis milik si Deden, yang mana Zero dan anak buahnya menyerang Deden di bawah perintah adjudikator, hingga Deden tak sadarkan diri. Adegan pindah lagi ke John Wick, yang ditemukan salah satu anggota High Table. Kemudian John Wick langsung dibawa menghadap Raja High Table yang bernama The Elder, bukan Helder. John Wick pun langsung memohon agar keanggotaannya dikembalikan dan status ekskomunikadonya dicabut. Si Elder pun menjawab, oke-oke aja bro, asalkan John Wick mau membunuh Winston, yang sudah mulai tidak tunduk dengan High Table. Sontak membuat John Wick serba salah karena John Wick masih hidup sampai sekarang juga berkat bantuan Winston. Namun John Wick tidak punya pilihan lagi. Dan sebelum itu, John Wick diminta memotong salah satu jarinya sebagai kesetiaan kepada High Table. Kemudian memberikan jarinya yang putus ke si Elder, entah buat gantungan kunci atau buat kenang-kenangan. Singkat cerita, John Wick sudah berada di New York dan disambut oleh dua pembunuh, yang kemudian disikat oleh anak buah Zero, yang bermaksud untuk diduelkan dengan si Jiro. Setelah John Wick bertemu Zero, salah satu anak buah Zero melakukan trik menghilang dan kemudian muncul di dekat John Wick. Namun akhirnya John dapat melumpuhkan anak buah Zero itu dan menghilang menggunakan trik yang sama dengan anak buah Zero tadi. Setelah John keluar stasiun, ia pun diserang kembali oleh dua pembunuh menggunakan motor. Namun dengan cepat John Wick melumpuhkan satu orang pembunuh itu dan kabur menggunakan motornya. Ya, setelah itu John Wick dikejar kembali oleh para pembunuh menggunakan motor dan membawa pedang hingga terjadi hingga sampai sedikit lagi Zero bisa membunuh John Wick, namun kemudian ada resepsionis Continental yang mencegahnya. Karena area itu sudah termasuk area yang netral. Kemudian John Wick masuk ke Continental dan disusul oleh Zero yang duduk rapat di dekat John Wick. Yang ternyata si Zero adalah penggemar berat John Wick. Kemudian si resepsionis mempersilahkan bertemu dengan Winston. Yang ternyata si Winston sudah tahu bahwa si John Wick diperintahkan High Table untuk membunuhnya. Namun John Wick memilih untuk melawan High Table dan membiarkan si Winston hidup. Adjudikator yang tahu, ia langsung menghubungi call center High Table agar Continental yang di New York dicabut statusnya menjadi tidak netral. Yang mana sekarang pembunuh atau saling membunuh sudah bisa dilakukan di area itu. Bahkan High Table juga akan mengirim pasukan untuk membersihkan para pekerja hotel yang tak mau tunduk dengan High Table, termasuk John Wick sendiri. Setelah itu, Winston membawa John Wick ke ruangan senjata yang mana John Wick dan resepsionis akan berusaha melawan pasukan khusus yang dikirim High Table. Hingga saatnya tiba, mereka saling menembak. Namun John dan resepsionis agak kesusahan karena pasukan High Table menggunakan pelindung khusus sehingga tidak mempan ditembak dengan peluru biasa. Yang kemudian John kembali masuk ke ruangan senjata dan resepsionis menyarankan senjata khusus agar bisa menembus alat pelindung dari pasukan High Table tadi. Yang setelah itu John Wick kembali keluar dan membantai pasukan High Table. Sampai di situ karena John harus melawan Zero dan anak buahnya. John Wick dengan sedikit kewalahan akhirnya dapat melumpuhkan anak buah Zero. Yang kemudian pergi ke lantai 2. Yang di sana ada Mang Yayan dan Mang Cecep sedang menanti John Wick. Mereka pun saling bertarung yang mana John Wick sampai tersungkur di adegan itu.
Sepertinya Mang Yayan dan Mang Cecep juga ngefans ke John Wick. Yang pada akhirnya mereka berdua berhasil dilumpuhkan John Wick, namun John Wick tidak membunuhnya dan bilang, "Sampai jumpa." Yang kemudian John Wick harus bertarung dengan Zero, yang si Zero sendiri ngefans ke John Wick karena memang pamornya John Wick sudah sangat melegenda, dan sebuah prestasi besar apabila Zero berhasil membunuh John Wick. Namun akhirnya Zero harus tewas di tangan John Wick dengan sebuah pedang yang menusuk tepat di dadanya. Di balik itu, Winston sedang berunding dengan adjudikator yang mana bila Winston membunuh John Wick, maka kerajaannya akan dikembalikan ke tangan Winston dan status hotelnya akan kembali netral. Lalu tiba-tiba, Winston menembaki John Wick hingga membuat John Wick terlempar dan jatuh dari gedung. Kok Winston gitu ya sih? Mungkin alasan dasarnya akan diceritakan di John Wick 4 kali ya, sotoy anjir. Dianggap semua permasalahannya sudah beres, adjudikator berniat untuk mudik ke kampungnya walaupun pemerintah melarangnya. Namun ketika ia melihat ke samping, ternyata John Wick tidak ada di sana. Dengan rasa ketakutan, adjudikator kembali menemui Winston dan menyuruh Winston memastikan kematian John Wick. Karena sebenarnya si adjudikator takut apabila suatu saat John Wick datang di malam hari untuk memburunya. Yang saya pikir Winston menembakkan ke jas yang dipakai John Wick. Sebenarnya si Winston ini tahu bahwa si John Wick memakai baju anti peluru gitu ya. Kalau memang niat membunuhnya, mungkin si Winston sudah menembak ke kepala John Wick. Anjir, sotoy lagi. Ternyata John Wick di sini masih hidup dan ia dibawa pengemis untuk menemui si Deden. Dan terlihat si Deden amburadul akibat sabetan pedang si Zero tadi mungkin ya. Yang kelihatannya si Deden sangat dendam kepada High Table dan si Deden bertanya, "Apakah kau marah kepada High Table, John?" Iya,